Nasdem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Udah cetololo masih ditanyakan. Udah barang jelas terpampang gitu masih ditanyakan lagi. Mau di dalam maupun di luar itu bukan hal yang sulit buat kami. Bagi pemenang dan sikap politik saya lebih baik. Belum memutuskan ya, tapi saya kira kalau lihat statement-statementnya Bu Mega rasanya di luar pemerintahan, kan kita tidak pernah posisi. Halo, selamat malam pemirsa. Komunikasi dan safari politik terus dilakukan Prabowo sebagai presiden terpilih kepada partai-partai yang dulu menjadi kompetitornya. Nasdem dan PKB memberikan sinyal positif bergabung. Namun bagaimana dengan PDIP dan juga PKS yang hingga saat ini belum bertemu dengan Prabowo Subianto? Siapakah yang berani menjadi oposisi dengan segala untung dan ruginya? Sejauh mana peta politik nasional menggambarkan wajah koalisi jelang pemilihan kepala daerah mendatang? Inilah panggung demokrasi otak-atik koalisi Prabowo. Dan langsung saya perkenalkan kepada Anda semua, sudah hadir bersama saya di studio ada pengamat komunikasi politik Hendry Satrio. Halo Mas Hensat, selamat malam. Selamat malam, Afi. Terima kasih sudah bersama kami. Hadir juga anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Pak Wihadi Wianto. Halo Pak Wihadi, selamat malam. Malam. Lalu kemudian Wakil Sekretaris Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Kang Maman, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga hadir bersama saya pakar politik Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, selamat malam. Malam, Afi. Baik, bergabung juga melalui sambungan Zoom politisi PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Nanti kami akan cek apakah sudah tersambung. Terlebih dahulu pemirsa, saya mengajak Anda melihat tayangan berikut ini. Usai ditetapkan sebagai presiden terpilih, Presiden Prabowo Subianto gencar melakukan konsolidasi politik dengan partai politik di luar koalisi Indonesia Maju. Prabowo diyakini tengah membesarkan koalisi pemerintahan. Kunjungan balasan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara dan kunjungan Prabowo Subianto ke DPP Partai Kebangkitan Bangsa memperjelas dukungan Nasdem dan PKB terhadap Prabowo. Jadi kami semua berkesimpulan, spirit, semangat, keikhlasan hati, jiwa besar para elit-elit bangsa ini, itu adalah merupakan modal utama yang kita butuhkan. Nah, berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Udah dijawab sudah cetololo masih ditanyakan. Udah barang jelas terpampang gitu masih ditanyakan lagi. Nah, itu namanya meragukan. Berarti di dalam ya. Sudah jelas beritanya sudah cetololo. Barang cetololo masih ditanyakan. Bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Kerjasama yang erat, kita insya Allah akan mencapai cita-cita kita. Meski belum sempat ditemui Prabowo, Partai Keadilan Sejahtera memberikan sinyal siap bergabung ke pemerintahan baru. Di dalam maupun di luar itu bukan hal yang sulit buat kami. Ya, artinya kami sudah terbiasa
Tinggal permasalahannya adalah kita pengen kebersamaan setelah Nasdem dan PKB didatangi, mungkin juga PKS pasti akan didatangi. Kita berharap gitu toh. Ke depan ini kan kita juga ingin berbuat untuk bangsa, ya. Situasi ini menyisakan PDI Perjuangan yang hingga saat ini belum menyatakan rencana bergabung dengan pemerintah atau justru berada sebagai oposisi. Kalau itu kan nanti di Rakernas tanggal 26 tunggu aja. Jadi keputusan itu bukan hanya berdasarkan perasaan, tapi keputusan itu kira-kira proyeksi ke depan 5 tahun seperti apa, itu wilayahnya Mbak Puan, Pak Sekjen. Kalau saya menghitung konsekuensi sebuah pilihan. Banyak pihak menyarankan PKS dan PDIP lebih baik berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran sebagai oposisi agar bisa melakukan check and balances dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Lebih dari itu, sejumlah pengamat menyebut jika PKS dan PDIP bisa bertahan sebagai oposisi, maka akan tercipta kekuatan politik yang besar dalam kontestasi Pilkada 2024. Di 2029, kekuatan ini harus dipertimbangkan sebagai sebuah kekuatan yang akan besar. Dan itu saya lihat di berbagai media sudah ada beberapa, misalnya contohnya di Boyolali ya, itu ada juga sudah kerjasama antara PDI Perjuangan dan PKS. Jadi di 2029 kekuatan ini harus dipertimbangkan sebagai sebuah kekuatan yang akan besar. Dan itu saya lihat di berbagai media sudah ada beberapa, misalnya contohnya di Boyolali ya, itu ada juga sudah kerjasama antara PDI Perjuangan dan PKS. Jadi mampukah gerak cepat Prabowo mengubah peta koalisi? Tim Liputan Metro TV. Ya, baik pemirsa, kami akan bahas langsung otak-atik koalisi Prabowo, termasuk juga membaca apakah peta politik secara nasional ini bisa memberikan gambaran seperti apa nanti peta politik jelang pilkada yang akan datang. Baik, langsung saya akan tanya terlebih dahulu Pak Wihadi. Pak Wihadi, ini kita lihat ya Pak Prabowo ini sepertinya melanjutkan silaturahmi politiknya, datang ke partai-partai, melakukan kunjungan balasan gitu. Apakah yang didatangi sudah pasti confirm berarti bergabung menjadi partai pendukung pemerintah, Pak Wihadi? Ya, saat ini kita melihat bahwa kunjungan Pak Prabowo kan ke Partai Nasdem dan PKB. Dan kalau kita melihat Pak Surya Paloh juga sudah mengunjungi ulang di Kertanegara. Sudah jelas melakukan statementnya adalah dukungan kepada pemerintahan yang baru. Kemudian juga di PKB sudah jelas juga bahwa permasalahan yang pada saat pertemuan itu sepertinya sudah ada satu kesepakatan. Hanya memang tadi sampaikan oleh Gus Muhaimin juga sudah jelas tanpa ditanya lagi. Ya, kalau PKB ini kan kita punya historical bahwa kita ini dulu pernah berkoalisi sebelumnya, ya kan? Nah, sekarang sudah ketemu lagi dan pembicaraannya mungkin sudah jelas. Jadi ya mungkin CLBK aja ini kita ini. Oh gitu ya. Ya. Tapi pembicaraan yang sudah jelas tuh berarti sampai sejelas apa sih? Termasuk kayak jatah menteri berapa gitu, sampai sejauh itu nggak? Itu sih masih kita belum bisa disampaikan, karena bagaimanapun juga ini kan yang penting adalah kesamaan visi dan misi untuk pemerintahan baru. Dan saya kira kalau mengenai masalah yang lain-lain itu saya kira nanti dulu kita bicarakan. Karena belum boleh dibuka untuk publik. Karena ini kan pembicaraannya hanya pembicaraan kita menyatukan dulu ini untuk satu visi, satu misi untuk kita bagaimana pemerintah ke depan. Jadi saya kira itu adalah pembicaraan yang cukup positif dan kita melihat bahwa ini semua dilakukan oleh Pak Prabowo sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat pidato kemenangan di Quick Count maupun pidato pada saat di KPU, yaitu adanya koalisi yang kuat dan mengajak seluruh anak bangsa untuk membangun negeri ini. Ada PDIP dan PKS yang belum sempat bertemu dengan Pak Prabowo, jadi itu masalah waktu atau ternyata memang belum ada sinyal yang positif? Ya, komunikasi tetap dijalankan. Jadi komunikasi ini kan masih berjalan. Jadi saya kira banyak hal yang mungkin juga menunggu waktu karena kita melihat seperti PDI Perjuangan juga masih harus dengan Rakernas ya. Nah, kemudian waktu yang ada ini masih ada pembicaraan-pembicaraan untuk bagaimana menyatukan visi dan misi ini ke depannya. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Mas Hanta. Mas Hanta, kalau Mas Hanta melihat
Nasdem dan PKB sinyalnya positif bergabung gitu. Bagaimana dengan PKS yang kalau kita dengar tadi tuh seakan-akan ya mau juga lah diajak kurang lebih lah, karena tidak sempat didatangi acara halal bihalal dan juga milad PKS itu kemarin yang sempat mengundang Pak Prabowo. Termasuk juga PDIP. Bagaimana nih konstelasinya? Iya, kalau kita baca dari indikasi dan tendensinya, seperti ada dua partai ya, kategori. Jadi ada Nasdem dan PKB, kemudian ada PD Perjuangan dan PKS. Ya. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan, komunikasi, lobby, dan negosiasi politik dari intensitas pertemuan tadi itu terkonfirmasi. Paling tinggi itu di Nasdem. Ya. Pertama sudah ada pertemuan Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo juga membalas mengunjungi Pak Surya Paloh mengunjungi Pak Prabowo. Ya. Dan itu paling tinggi. Jadi peluang terbesarnya ada di Partai Nasdem. Yang kedua ada PKB, karena Pak Prabowo Ketua Umum Gerindra juga sudah bertemu dengan Pak Muhaimin Iskandar. Ya. Nah, dari situ itu sudah terlihat indikasi pertemuannya. Tinggal menurut saya ini soal tidak ada dukungan apa kira-kira titik kesepakatan atau yang dibarterkan, kesepakatan tanda petik barter, tentu kompromi tidak ada dukungan kompromi politik ya, karena kalau ada dukungan pasti ada kompensasi politik yang dimunculkan. Nah, sementara pertanyaan Afi tadi bagaimana PDIP dan PKS itu PDI Perjuangan paling jauh potensinya, hilal politiknya belum ada sama sekali. Belum kelihatan nih hilal politiknya. Keinginan Jokowi ingin bertemu dengan Ibu Mega itu tidak ada tanda-tandanya belum. Yang kedua, Mas Hasto dan beberapa politisi PDI Perjuangan itu statementnya keras dan makin keras, bahkan dibawa ke PT UN ya setelah ada MK. Jadi paling jauh hari ini saya melihat meskipun kita menyisakan ada peluang, paling kecil peluangnya. Meskipun saya senang PD Perjuangan berada di luar pemerintahan. Anda melihat arahnya berada di pemerintah, di luar pemerintahan. Per hari ini di luar pemerintahan. Dan saya berharap Pak Prabowo juga menahan hasrat politiknya untuk mengajak semua di dalam pemerintahan. Tinggalkan PKS dan PD Perjuangan. Karena tadi kan progres dari PKB dan Nasdem sudah cukup kuat. Sementara PKS sama, pertemuan belum ada. Meskipun PKS sudah menggelar karpet merah, ternyata belum disambut Pak Prabowo. Meskipun saya pernah mengatakan Pak PKS ini posisinya Afi menunggu kapan diajak. Menunggu kapan diajak. Jadi mungkin Nasdem dan PKB sering mengatakan PKS juga nggak kira-kira Kang Maman? Saya tidak terlalu yakin PKS kuat menahan godaan kalau diajak dalam pemerintahan. Saya lebih percaya PKS tidak jadi masuk pemerintahan karena memang tidak diajak, bukan karena PKS menolak ajakan. Bukan menolak, tapi karena nggak diajak nih bro gitu. Kang Maman mau menambahkan kira-kira koalisi perubahan ini suasana kebatinannya termasuk juga kalau Nasdem dan PKB mungkin udah sinyal positif lampu hijau. PKS gimana? Mungkin pada saat halal bihalal kemarin ada diskusi lebih jauh ya? Iya, yang pasti agenda perubahan tetap kita usung dan kita telah menyampaikan itu kepada Pak Prabowo. Bahwa hari ini kita mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, lalu kita berterima kasih Pak Prabowo datang ke DPP PKB. Di sanalah sebenarnya PKB yang pertama tentu kami akan membantu atau menguatkan kembali pemerintah lewat 68 kursi DPR RI. Lalu juga beberapa agenda soal perubahan itu tetap kita titipkan, terutama soal freedom of speech, kebebasan berbicara, kebebasan pers, peningkatan kualitas demokrasi, dan tentu soal ekologi. Itu yang menjadi fokus bagi kita. Kita pun mendapatkan masukan dari para kiai terutama di Dewan Suro bahwa agenda-agenda besar ke depan tentu akan lebih berat lagi. Makanya kita akan mendukung pemerintahan ini dan siapapun itu siapapun yang diajak nanti itu tergantung Pak Prabowo. Karena yang terpilih sebagai presiden terpilih mungkin hak prerogatifnya kartunya ada lebih banyak, kartunya ada di tangan Pak Prabowo gitu. Betul, ya. Oke, baik. Sebelum saya ke Mas Henry Satrio, saya bernyapa dulu. Mas Eno, halo, selamat malam. Malam Mbak Afi. Iya. Mas, aku mau tanya nih Mas Eno, benar nggak Anda setuju nggak ketika disampaikan bahwa kalau di antara PDIP dan PKS tadi menyambung statementnya Mas Hanta, hilalnya kalau antara PDIP dan Gerindra yang paling jauh nih PDIP. Dari PDIP gimana nih Mas Eno? Ya sebenarnya malam ini menarik juga di Metro ya, saat semua orang nonton bola jadi kita bicara tentang hilal oposisi atau koalisi. Tapi nggak apa-apa. Saya mencermati betul dari setiap statement yang kemudian disampaikan oleh para narsum kita yang lain, termasuk apa yang terjadi di tayangan awal pembuka tadi. Dan dalam pencermatan itu saya rasa ini jadi satu hal yang dapat dipotret oleh masyarakat bahwa dinamika politik kita hari ini itu seakan-akan kalau bicara tentang kekuasaan pasca pemilu, itu tinggal tersisa koridor pembahasan tentang bagi-bagi kekuasaan saja. Kira-kira siapa dapat apa, kemudian kapan bergabung, kapan bertemu dan seterusnya.
Sehingga kemudian kita juga sangat menyesalkan, padahal harusnya pada hari-hari ini di saat di tengah situasi geopolitik yang luar biasa tidak stabil, ada kondisi ekonomi lokal nasional yang juga harus kita perhatikan, ada banyak isu-isu lain sebenarnya yang harus menjadi prioritas pembahasan pasca dilakukan pemilu. Apalagi sebenarnya kalau kita mencermati proses Pilpres kemarin, dalam pemilu ini kan sebenarnya ada berbeda narasi yang kemudian disampaikan misalnya oleh kami di 03, kemudian ada kawan-kawan di 01 dan 02, dan narasi-narasi yang itu akan bermakna kalau ada konsistensi pasca pemilu, ada spirit istiqomah. Yaitu kalau kemudian kami mengkritik tentang misalnya proses demokrasi yang ini ada banyak catatan, maka harusnya kami juga konsisten. Artinya pada saat setelah pemilu selesai, ya kami tidak boleh berubah-berubah hanya karena kemudian ada tawaran-tawaran atau angin surga atau apapun yang itu menjadi logika kekuasaan hari ini. Jadi Mbak, saya rasa hari ini kita kalau melihat pelajaran sebelumnya, PDI Perjuangan punya konsistensi dan punya pengalaman sejarah menjadi berada di luar pemerintahan. Saya rasa apapun itu, hari ini kami percaya bahwa dinamika itu yang harus kami jaga, apalagi kami masih bersengketa secara hukum di PT UN. Mas Eno, ada momentum sempat disampaikan nanti kita tunggu dulu sampai Rakernas di bulan Mei mendatang gitu. Apakah nanti menjadi momentum untuk mempertegas posisinya PDIP? Kenapa tidak dideklarasikan saja kalau misal ternyata mungkin sudah satu bahasa nih, kurang lebih Mas Eno dan lain-lain untuk konsisten, berada di luar pemerintahan dan lain-lain? Ya, tentu kalau bicara tentang situasi kebatinan, yang saya sampaikan tadi itu adalah potret atau cerminan dari situasi kebatinan hampir seluruh pengurus PDI Perjuangan dari tataran pengurus di tingkat pusat hingga ke tingkatan terbawah di grassroots. Kami memotret betul dengan cermat bahwa situasi kebatinan kami hari ini dan pemilih kami, yang itu kami hargai suaranya, menginginkan agar PDI Perjuangan tetap konsisten dalam kritik-kritiknya. Dan itu artinya membawa konsekuensi kami harus bisa mengambil sikap yang berjarak dengan kekuasaan yang sifatnya itu kemudian bagi-bagi kekuasaan. Dan itu yang kemudian kami lakukan. Tapi kalau bicara tentang keputusan politik, tentu kami memiliki disiplin partai. Ada mekanisme internal yang berjalan, yang kemudian kebatinan dari perasaan hati terdalam dari seluruh pengurus itu harus juga diinstrumentasikan dengan variabel-variabel lain. Mana kemudian yang itu kemudian menjadi keputusan, termasuk nanti hasil putusan sengketa di PT UN akan menjadi basis pengambilan keputusan kami. Secara resmi itu akan dideklarasikan pasca Rakernas bisa saja. Tapi kemudian kalau membaca hari ini saya rasa situasi kebatinan kami adalah kami menyesalkan kalau politik pemilu yang kemarin demikian menghabiskan banyak uang negara, banyak menghabiskan energi dari masyarakat kita, kemudian berakhir dengan bagi-bagi saja. Ini setelah selesai ternyata sudah rangkul-rangkulan lagi. Saya rasa itu satu potret elit politik yang kami sesalkan. Tapi kami menghargai apapun sikap politik dari partai politik lain, ya itu adalah hak prerogatif dan otoritas masing-masing kawan-kawan. Tapi kalau pandangan kami kurang lebih seperti itu, Mbak Afi. Baik, Mas Eno dan Bapak-Bapak sekalian, kita harus jeda dulu supaya nanti juga penjelasan atau mungkin tanggapan Anda lebih jauh mengenai statement antar narsum tidak terpotong. Kami akan lanjutkan, pemirsa tetaplah bersama kami di Panggung Demokrasi. Sebagai pemenang, tapi sikap politik saya lebih baik kami di luar. Kalau tadi mungkin dari PDIP sendiri juga mungkin akan seperti itu oposisi juga. Belum memutuskan ya, tapi saya kira kalau lihat statement-statementnya Bu Mega rasanya iya. Di luar pemerintahan, dan kita tidak kenal oposisi. Pertanyaan soal pertemuan kemarin saya kira tidak perlu dijawab, sudah cedololo masih ditanyakan. Udah barang jelas terpampang gitu masih ditanyakan lagi. Nah, itu namanya meragukan. Berarti di dalam ya? Sudah jelas beritanya sudah cedololo. Barang cedololo masih ditanyakan. Baik, Pusat, terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Eno, semoga Anda juga bisa bersama kami. Kita dengarkan lanjutan tanggapan dari narasumber lain ya. Saya ke Mas Henry Satrio. Kalau membaca tadi statementnya dari Mas Eno mewakili PDIP, mungkin hilalnya nggak kelihatan dalam bergabung, makin kelihatan hilalnya untuk menjauh gitu ya, Mas Anta ya? Anda setuju nggak? Ya minimal per hari ini memang hilalnya nggak kelihatan gitu ya, tapi kan ada waktunya untuk kita melihat hilal juga gitu. Karena bisa saja akhirnya ada pertemuan antara Ibu Mega dengan
Pak Prabowo. Tapi sebetulnya ini lebih tepatnya bukan otak-atik koalisi Prabowo, ini ajak-ajak koalisi Prabowo ya. Ajak-ajak ya? Dan ini caranya koalisi Prabowo ini atau caranya Pak Prabowo ini adalah cara pertama, Afi. Jadi misalnya Pak SBY ya, dia harus menunggu periode kedua untuk mendapatkan koalisi besar. Pak Jokowi pun begitu, dia butuh waktu untuk mendapatkan koalisi besar, bahkan di periode kedua baru kemudian dia punya koalisi yang besar sekali. Nah, Pak Prabowo berusaha untuk merangkum itu di awal gitu ya. Itu ternyata positif nggak? Itu hal yang kemudian akan menjadi hal yang progresif untuk pemerintahan Pak Prabowo? Gini, kalau dalam level manajemen misalnya, Bill Gates saja butuh Steve Jobs gitu untuk membesarkan Microsoft. Dan ada selalu contoh-contohnya bahwa sebuah entitas itu perlu kompetitor untuk membesarkan quality dari produknya. Gitu. Maksud saya adalah mestinya Pak Prabowo juga memiliki sebuah koalisi yang di luar pemerintahan untuk bisa meningkatkan kualitas dari kebijakannya. Kalau semuanya berada di kebijakan, semuanya berada di Pak Prabowo, mungkin kebijakannya akan mudah untuk ditelurkan gitu ya. Tapi kualitinya gimana? Kualitasnya gimana? Kalau tidak ada yang kemudian mengkritisi, itu mungkin tidak akan sebaik ada yang mengkritisi kualitasnya. Maka apa yang dilakukan Pak Prabowo hari ini sih, menurut saya memang hanya untuk mengamankan gitu ya. Mengamankan apa yang ingin dia lakukan sebagai presiden nantinya. Nah, bagaimana dengan PDI Perjuangan? Ini penting sebetulnya PDI Perjuangan untuk bisa mendukung Pak Prabowo. Kenapa PDIP penting? Kenapa? Dan kemudian kita lihat ya, posisinya kurang lebih Mas Eno itu satu suara dengan narasumber-narasumber dari PDIP lain yang mengatakan sepertinya sejauh ini jauh. Ya, apapun itu PDI Perjuangan ada dua catatan saya. Yang pertama, dia punya pengalaman 10 tahun sebagai pemenang, gitu ya. Yang kedua, dia satu-satunya partai politik yang mendapatkan keuntungan elektoral sebagai oposisi atau berada di luar pemerintahan. Bisa hat-trick, terus kemudian kadernya bisa jadi presiden dan quote-unquote wakil presiden. Jadi artinya pengalaman PDI Perjuangan itu akan sangat baik buat pemerintahan Pak Prabowo. Nah, apakah kemudian hari ini kalau bahasanya Mas Hanta terlihat hilalnya atau tidak, susah lihatnya karena ada variabel Pak Jokowi di sana. Jadi deal breaker antara Pak Prabowo dan Bung Mega adalah Pak Jokowi? Bukan, justru menurut saya karena ada variabel Pak Jokowi, makanya akan sulit menjadi koalisi kecuali Pak Prabowo bisa menjadi jembatan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, walaupun saya juga menyaksikan itu. Jadi itu mungkin bisa terjadi setelah ada pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden nantinya. Nah, sekarang bagaimana kondisinya? Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Nasdem, PKB itu kan sebetulnya sudah menjadi prediksi orang banyak ya, dan tidak perlu rocket science juga untuk menganalisa itu. Justru kehadiran PKS misalnya, ya kalau diajak mereka akan masuk, kalau nggak diajak ya mau gimana lagi gitu, masa maksa gitu ya. Kalau nggak diajak, nah ini dia. Kalau kemudian PDI Perjuangan meyakinkan diri mereka bahwa sebaiknya mereka di luar pemerintahan bersama PKS, ini menariknya mungkin ada rekonsiliasi ideologis antara nasional dan Islam yang selama ini katanya kanan banget, satu lagi kiri banget gitu ya. Kalau memang itu terjadi, nah ini harus dihitung sebagai sebuah kekuatan baru nanti di 2029. Oke. Pak Widya mau menambahkan lebih jauh, apakah ternyata produktif bagi pemerintahan Prabowo untuk kurang lebih merangkul semuanya, menyisakan dua yang namanya PDIP dan PKS di luar pemerintahan? Ya begini, sebenarnya permasalahan koalisi dan memperkuat koalisi ini kembali lagi bagaimana kita menginginkan adanya stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, stabilitas politik di dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena kita menginginkan yang namanya stabilitas itu untuk bisa bagaimana pembangunan ini berjalan dengan baik. Nah, disinilah memang kita sadar bahwa Pak Prabowo dari awal mengajak seluruh anak bangsa untuk membangun, seluruh elemen bersama-sama kita membangun. Artinya ini adalah menciptakan suatu stabilitas. Nah, kita melihat bahwa stabilitas itu tercipta pada saat periode kedua Presiden Jokowi, di mana dengan adanya rekonsiliasi antara Pak Prabowo sendiri dengan Pak Jokowi. Nah, ini adalah merupakan role model yang kita lihat bahwa ini adalah suatu stabilitas yang dibutuhkan untuk bagaimana membangun negara ini dan memberikan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo bagi kesejahteraan masyarakat. Ini Vi, jangan kemudian diterjemahkan kelompok yang berada di luar pemerintahan itu adalah
quote and quote seolah-olah akan mengganggu pemerintah, gitu ya. Menurut saya justru harusnya ini memperkuat, misalnya dari sisi ekonomi, dolar yang semakin kuat terhadap rupiah, kemudian ada case geopolitik dan lain-lain. Itu kalau ada kekuatan di luar pemerintahan yang mengingatkan kekuatan di pemerintahan, justru menurut saya akan baik. Jadi bukan berarti kekuatan di luar pemerintahan dianggap akan mengganggu atau kekuatan yang terasingkan gitu ya. Ya, menurut saya sih justru ini akan saling memperkuat. Makanya tadi saya ambil contohnya Steve Jobs dan Bill Gates. Bahkan Steve Jobs minta tolong ke Bill Gates, Anda mesti biayai saya, kalau nggak Anda nggak punya kompetitor yang bisa meningkatkan kualitas kerja Anda gitu. Dan itu terjadi. Memang ini politik dan biasanya bersama-sama menyanyikan lagu setuju itu akan lebih enak buat pemerintahan, tapi apakah enak buat rakyat? Belum tentu juga. Oke, gitu. baik. Mas Yono, saya minta tanggapan apa kemudian ternyata yang menjadi kendala antara pertemuan atau mungkin komunikasi lebih direct lagi antara Bu Mega dengan Pak Prabowo itu Pak Jokowi? Ya nggak ada kendala-kendala tertentu. Bu Mega kalau bertemu dengan para tokoh bangsa itu yang diutamakan adalah bertemu dengan tokoh-tokoh yang memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara dan bukan keluarga. Tapi hari ini kami rasa bahwa yang terjadi hari ini, Bu Mega masih ingin untuk memperkuat semangat juang dari teman-teman kader yang kemarin baru saja melalui pemilu yang demikian brutal. Jadi saya rasa itu kalau bertemu dengan elit, nanti pasti akan ada waktunya Ibu untuk bertemu. Tapi Mbak, saya sepakat dengan pandangan Bang Henry Satrio tadi bahwa jangan seakan-akan kami kalau misalnya di dalam demokrasi, gambaran ideal demokrasi itu kan butuh check and balance. Bukan berarti kami ini less of mulia gitu, kurang mulia kalau kemudian ada di dalam atau di luar. Saya rasa itu posisinya sama, maka malah lebih penting kalau kemudian di dalam untuk demokrasi. Menguatkan saja ya. Ya, ada orang berbeda itu malah keniscayaan. Kalau semuanya sama, maka itulah yang membuka keran apa yang disampaikan menjadi sikap resmi partai beberapa waktu yang lalu. Itu akan membuka peluang masuknya kita kepada rezim authoritarian populisme. Atau itu semua harus ragam saja itu konsepnya. Kan tidak begitu yang kita sepakati dengan para founding fathers. Maka kalau dikatakan Pak Surya Paloh tadi masalah jiwa besar, ya jiwa besar di dalam dan di luar pemerintah itu sama-sama berjiwa besar kami rasa. Nah, maka yang harus ditanya sekarang Mbak, bukan hanya kami sebenarnya, apakah kapan kami akan ada hilal kami bergabung atau dan lain sebagainya. Yang harus ditanya kan juga teman-teman yang ada di koalisi Pak Prabowo kemarin. Itu kira-kira teman-teman seperti misalnya Mas Ahaye di Demokrat atau kemudian teman-teman Gelora sepakat nggak itu kalau kemudian koalisi besar itu sapu bersih semuanya diajak masuk ke dalam pemerintahan? Apakah itu akan oke misalnya bagi demokrasi kita ke depan? Nah, pertanyaannya kan bukan hanya ke kami sebenarnya, tapi ke teman-teman yang kemarin berjuang di pemilu dan bersama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya rasa itu juga penting untuk ditanya, karena demokrasi ini memang harus meniscayakan perbedaan. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Mas Yono. Sebenarnya Anda sudah mencuri pertanyaan saya, karena pertanyaan juga mau nanya berikutnya. Ada suara ketidaksetujuan dari Gelora untuk PKS, tapi tadi sudah dibuka oleh Mas Yono. Nah, saya juga mau tanya lebih jauh. PKB mungkin juga yang baru bergabung nih. Anda merasakan seperti itu nggak sih? Merasakan bagaimana? Maksudnya mungkin ada penolakan lebih jauh atau baik-baik saja penerimaan kalau kita dari belajar, yang tidak awal mendukung Pak Prabowo. Kalau kita belajar dari pemerintahan Pak Jokowi. Kita 2 periode mendukung Pak Jokowi dan kita legowo aja ketika orang yang asalnya tidak mendukung Jokowi bergabung. Tidak jadi masalah. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau kita memakai istilahnya Bang Hensa tadi bahwa ada dikotomi seolah-olah oposisi dan non oposisi, kenapa kita tidak tempatkan pada sebuah entitas yang sama bernama Indonesia? Bahwa kita walaupun misalnya dalam koalisi besar, tetapi kan tantangan kita adalah keluar. Dan tantangan sama-sama loh, bukan tantangan si oposisi aja atau tantangan si koalisi saja. Seperti yang kita lakukan 2 periode di DPR RI saya dengan Pak Wihadi, bahwa saya walaupun kita dukung PKB dukung Pak Jokowi, tetapi di dalamnya ada dinamika di mana kita mengkritisi kelemahan pemerintahan Pak Jokowi misalnya adalah soal validasi data, soal bagaimana tidak sinkronnya komunikasi dan juga koordinasi antar departemen dan lain sebagainya. Dan itu yang kita harapkan dari pemerintahan baru ini. Bahwa Pak Prabowo betul-betul harus menguatkan kembali. Itu poin yang kita titipkan kepada Pak Prabowo ketika datang ke DPP PKB adalah penguatan tentang kualitas demokrasi. Dalam demokrasi itu ada suara masyarakat yang harus betul-betul mempunyai mekanisme yang lebih kuat. Tidak perlu ada orang yang berbicara berbeda dianggap musuh. Tidak perlu ada kritik-kritik yang tajam dianggap orang yang akan menghancurkan. Mengacaukan. Tidak. Jadi justru itu yang
Kita berharap Pak Prabowo memiliki instrumen yang mampu meningkatkan kualitas demokrasi, penguatan terhadap media dan lain sebagainya. Ya. Begitu pula kita menginginkan ada suara-suara kritis dari masyarakat yang itu betul-betul bisa menjadi tidak hanya menjadi noise tapi menjadi voice dalam demokrasi. Oke, Nah, kita baik. berharap Pak Prabowo mampu menjadikan suara kritis itu menjadi sebuah voice yang akan melahirkan kebijakan yang lebih baik. Oke, baik. Pak Wiyadi mau menanggapi, kita harus jeda dulu supaya tidak terpotong penjelasan Anda. Pemirsa, kami akan lanjutkan. Tetaplah bersama kami, termasuk apakah akan ada kejutan lain di dinamika politik ke depan atau ternyata semua sudah bisa terbaca di atas kertas. Tetaplah bersama kami. Itu menyampaikan surat tugasnya 2 sebagai tugas sebagai wali kota Medan, calon wali kota Medan dan calon gubernur. Ya dua-duanya kita ikuti prosesnya. Kalau keinginan kita sendiri Pak, sebenarnya gubernur atau wali kota? Keinginan kita rahasia. Kita lihat. Sekarang kita rehat dulu. Nanti apa-apanya BKB. Rehatnya sampai kapan Pak? Rehatnya sampai kapan Pak? Kemungkinan sampai kapan Pak? Kita tidak akan maju rehat ini, artinya masih Bukan, rehat artinya begini. Kemarin putusan MK hari Senin. Sesudah itu kita tutup buku, membereskan semua kerja-kerja kemarin, sehingga ada closure. Setelah closure, baru nanti kita siapkan tahap berikutnya. Untuk DKI, Golkar sudah mengeluarkan surat penugasan kepada kader yang on the way ke Jakarta, Pak Ridwan Kamil. Nah, kami masih nunggu kapan sampai Jakarta. Banten kita sudah bulat kepada Ibu Airin. Jawa Timur juga Ibu Khofifah. Siapa yang mendaftar ke PKB, siapa yang mendaftar ke PKS, siapa yang mendaftar ke Nasdem, kita juga belum tahu. Bisa jadi semua calon mendaftar di tempat yang ada, sehingga kita tinggal bersama-sama memutuskan. Tetapi saya berharap koalisi perubahan juga solid di DKI. Ya, baik. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Panggung Demokrasi. Pak Wiyadi tadi yang mau menanggapi, silahkan. Ya, kekhawatiran mengenai masalah bagaimana koalisi Indonesia Maju yang memang sudah dari awal berjuang dengan Pak Prabowo. Kalau kita melihat saat ini bahwa hampir di luar 02, 01 dan 03 sebenarnya adalah merupakan satu perahu besar Kabinet Indonesia Maju Pak Jokowi. Jadi saya kira komunikasi itu tidak ada suatu hal masalah apabila ini ada koalisi-koalisi yang memang saat ini bergabung kembali untuk pemerintahan ke depan. Jadi apa yang dikhawatirkan itu saya kira bukan sesuatu hal yang mesti harus terjadi. Dan itu semua di tangannya Pak Prabowo ya, Pak Wiyadi ya? Bahwa kemudian ada nggak suara-suara dari partai pendukungnya Pak Prabowo yang mungkin, oh kalau partai A jangan, atau partai B lebih baik gitu. Ada nggak suara-suara minimal aspirasi dari partai pendukungnya Pak Prabowo? Begini, saya kira sudah jelas bahwa dari awal memang komunikasi tetap terjalin di antara koalisi ini. Pertemuan-pertemuan tetap itu terjamin, itu ada suatu komunikasi. Namun tetap itu adalah keputusan daripada Pak Prabowo juga untuk bagaimana koalisi ini terbentuk dan apakah akan bertambah dengan siapa saja. Nah, makanya komunikasi tetap dijalankan semua dan komunikasi bukan hanya komunikasi dengan di luar koalisi tetapi dengan internal koalisi yang ada, koalisi itu akan berjalan. Ya, jadi kalau misalnya ada permasalahan antara Gelora dan PKS, saya kira ini adalah permasalahan yang memang dari dulu memang sudah terjadi gitu kan. Jadi saya kira suatu hal yang tidak akan memengaruhi daripada koalisi Indonesia Maju. Itu urusannya Gelora dan PKS lah gitu. Ya, saya kira ini masih Pak Prabowo belum. gitu. Ya, ini kan masih hal yang memang tidak perlu dikhawatirkan dalam koalisi besar yang kita ini. Oke. Saya masih banyak cadangan yang lain juga, suaranya sudah cukup besar gitu. Mas Hanta, adakah kejutan yang lain dari peta politik nasional ini yang mungkin juga akhirnya bisa mempengaruhi peta politik di daerah? Saya per hari ini saya melihat belum ada. Kecuali PD Perjuangan tiba-tiba berubah. Kalau PKS gabung pemerintahan kan bukan kejutan. Tapi kalau PD Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan itu baru kejutan. Per hari ini saya konsisten pada hari quick count. Jadi bukan ramai-ramai analisa. Hari quick count pada Februari 2024 saya prediksi yang gabung pemerintahan satu urutannya Nasdem, kedua PKB di media ini, termasuk di Metro TV dan sebagainya. Saya ingat di April 2019 saya prediksi yang sama. Satu Partai Amanat Nasional, yang kedua
Partai Gerindra. Marah beberapa politisi Gerindra tidak percaya, tapi kan realitas terjadi. Nah, saya berpegang kita tunggu, tapi prediksi saya dua itu yang terjadi. Apalagi statement Pak Hasto, statement Mas Seno, dan seterusnya, kita bisa melihat itu. Nah, Afi, jadi kebutuhan Pak Prabowo ini kan menyukseskan agenda pemerintahannya, menunaikan janji kampanye, jangan lupa itu. Dan per hari ini realitasnya yang di dalam parlemen, kalau kita bicara demokrasi presidensil, si presiden yang sedang menjabat, sedang berkuasa itu harus mendapatkan dukungan parlemen yang memadai supaya proposal kebijakannya sukses, supaya dia menunaikan janji kampanyenya. Per hari ini baru 48%. Kalau orang mengatakan yang kalah tetap di luar, yang di dalam, itu nggak bisa. Tidak bisa, tetap harus ada yang diajak. Ini sistem presiden nggak bisa. Realitas tanya DPR, bisa kan presiden lumpuh, deadlock, itu tidak bisa. Karena itulah Prabowo membutuhkan tambahan partai dalam parlemen. Tinggal memilih mana yang cocok dan tidak. Saya mengelompokkan dua hal tadi. PKB dan Nasdem itu partai yang satu, genetik politiknya, DNA politik memang di dalam pemerintahan. Statementnya, statement Pak Maman, statement Nasdem, coba di tracking di media. Tidak sekeras yang dilakukan PKS dan PD Perjuangan, termasuk Mas Seno barusan. Yang kedua, mereka memang memiliki hubungan yang dekat dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tidak ada masalah. Dua tokoh, Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar. Yang ketiga, mereka memang sama-sama dalam pemerintahan. Sebaliknya, PD Perjuangan dan PKS itu DNA politiknya memang di luar pemerintahan. Dari mana indikasinya? Partai, statement politisinya di tracking aja, keras sekali. Kalau mereka merubah pilihan, itu saya kira akan dicemooh oleh publik. Akan itu merugikan partai mereka sendiri. Merugikan partainya sendiri, saya ingin masuk ke situ. Yang kedua, mereka juga kalau dilihat punya pengalaman rekan jejak politik yang panjang luar pemerintahan. PD Perjuangan 10 tahun di era SBY, kemudian JKS hampir 10 tahun di era Jokowi. Kalau mereka melakukan, justru mereka ngerugi, mereka akan mati gaya. Dan yang ketiga, akan melawan konstituen partainya, terutama PKS. Itu akar rumput partainya, basis partainya, termasuk PD Perjuangan. Tadi kan Mas Seno mengatakan, akar rumputnya sampai bawah menginginkan di luar pemerintahan. Tinggal statement saya tidak berubah, saya hanya percaya Ibu Megawati Soekarno Putri yang bisa menolak ajakan Pak Jokowi, Pak Prabowo. Di luar itu saya ragu bisa menolak. Dan itu terbukti. Itu ketika era Pak SBY, kita ingat Mbak Puan, Pak almarhum Taufik Kemas, memiliki kehendak yang berbeda kalau kita ingat. Tapi Ibu Mega bisa bertahan. Tinggal pertanyaannya, apakah Ibu Mega tetap sama atau bisa memenuhi rayuan Mbak Puan Maharani. Tapi dugaan saya, PDI Perjuangan mungkin sampai rekonsiliasi saja. Yang penting tidak ada revisi Undang-Undang MD3, posisi Ketua DPR. Ketua DPR bagaimana? Iya, maksud saya itu Ketua DPR tetap bertahan, Mbak Puan tetap Ketua DPR. Mungkin itu nanti rekonsiliasi dimaknain dengan Gerindra dan Prabowo Subianto. Mungkin mereka nggak masuk ke dalam pemerintahan, tidak dapat menteri, tapi tidak diganggu posisi Ketua DPR-nya tetap Puan Maharani. Jadi agak melunak lah nanti dari dinamika. Jadi rekonsiliasinya dari sisi Pak Prabowo dapat mengirim pesan rekonsiliasi kepada publik. Yang kedua dalam rangka memperkuat dan memperbesar barisan koalisi. Bedakan ya. Kalau ke PD Perjuangan saya lebih percaya pada tujuan pertama, mengirim pesan persepsi rekonsiliasi saja. Mungkin PKS juga, tapi kepada Nasdem dan PKB serius ingin memperbesar, memperkuat koalisi. Dan ketiga terakhir, Pak Prabowo punya tujuan untuk menjaga dan mengendalikan keseimbangan bandul di internal koalisi. Itu pertanyaan tentang apa? PKS dan itu keseimbangan di internal itu harus dikelola karena datang yang baru, yang di dalam harus dijaga juga soliditasnya. Gitu ya. Oke, Mas Seno, Anda mau menanggapi statement yang cukup panjang tadi dari Mas Hanta mengenai kurang lebih ke depan ini PDIP akan seperti apa? Intinya saya dukung PDI Perjuangan di luar pemerintahan. PKS juga supaya demokrasi kita kuat. Dua narsum politik yang mendukung PDIP untuk tetap berada di luar pemerintahan. Tanggapan Anda, Mas Seno, silakan. Ya, terima kasih Pak Hanta, juga Pak Hendri Satrio. Saya rasa ini satu masukan yang penting juga, bahwa demokrasi ini tidak akan berjalan dengan efektif kalau semuanya berada di satu kolam yang sama, di dalam satu kekuasaan. Kalau kita melihat secara panjang tentang bagaimana Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri lahir secara demokratis, itu lahir di era sejarah yang begitu keras. Artinya Bu Mega waktu itu tumbuh di era di mana ada rezim otoriter Orde Baru yang kemudian ini belum pernah lagi terjadi situasi semacam itu yang demikian represif, dan itu Bu Mega tumbuh di era semacam itu. Maka kalau bicara tentang kekuatan atau resiliensi dalam menghadapi godaan-godaan kekuasaan, saya rasa Bu Mega punya kedewasaan politik yang sangat matang. Dan hari ini Bu Ketua Umum menunjukkan teladan itu, yaitu untuk membedakan mana sisi gelap kekuasaan, mana sisi terang kekuasaan. Jadi kalau bicara tentang legitimasi sejarah, PDI Perjuangan punya basis historis yang sangat kuat dan beralasan untuk mengambil opsi apapun di dalam atau bahkan apalagi yang prioritas misalnya di luar pemerintahan.
selama 10 tahun pemerintahan Pak SBY juga Ibu Megawati berhasil kemudian menunjukkan bahwa konsistensi berjuang di akar rumput di luar pemerintahan itu lebih penting dan ternyata berdampak efektif secara elektoral pada saat misalnya Pak Jokowi maju di tahun 2014 sebagai calon presiden. Artinya fokus kami ke depan hari ini, Mbak, kami masih menganggap sangat penting untuk menghargai kedaulatan rakyat melalui pemilu. Maka pilkada menjadi salah satu prioritas kami untuk kami upayakan daerah-daerah penting, daerah basis itu diperjuangkan bersama-sama dengan logika pilkada yang kemudian berpihak kepada demokrasi ini penting agar tidak kemudian apa yang kami kritik kemarin di dalam Pilpres dan Pileg 2024 itu direplikasi dengan cara-cara yang misalnya serupa di situasi pilkada. Ini akan membuat orang kapok ini untuk ikuti pemilu yang demokratis. Lebih baik kemudian penunjukan langsung saja, cari kira-kira calon yang dekat dengan kekuasaan. Kalau timbul kesadaran berpikir politik semacam itu, ini berbahaya untuk masa depan demokrasi kita. Mas Eno, tadi kita sambut statement dari Anda. Hari ini. Baik, itu statement yang Anda katakan tadi juga akan kita bahas lebih jauh usai jeda. Termasuk juga ada kekhawatiran adanya politisasi bansos, kemudian pengerahan ASN dan lain-lain yang diduplikasi terhadap pilkada yang akan datang. Kita lanjutkan sesaat lagi pembahasan ini, pemirsa, tetaplah bersama kami. Oke, baik, Mas Hendy, saya minta tanggapan Anda. Tadi sebenarnya juga mau kita bahas salah satu kekhawatiran, termasuk juga poin dari Hakim Konstitusi saat menyampaikan dissenting opinion. Ada politisasi bansos, pengerahan ASN, termasuk juga ada PJ kepala daerah yang saat ini kan masih menjabat sampai nanti ada pilkada berlangsung gitu. Tanggapan Anda? Itu wajar ya, karena tidak mungkin kemudian trauma healingnya itu cepat terjadi. Jadi masih ada pasti trauma-trauma yang berada dalam pikiran para calon-calon kepala daerah yang tidak berada dalam gerbong pemenang pemilu gitu ya. Apalagi kemarin ada 3 dissenting opinion dari hakim itu. Dan beberapa PJ pun sudah berancang-ancang juga akan maju ke kontestasi. Dan ini kan sebuah pilkada yang sangat besar gitu ya. Bagaimana dengan peluang koalisi Pak Prabowo? Ya ini tentunya paling diunggulkan gitu ya. Apalagi kita tahu bahwa yang berada di luar pemerintahan hari ini hanya PDI Perjuangan dan PKS. Seberapa kuat mereka. Dan kemudian lagi peraturan yang mengharuskan anggota DPR terpilih gitu ya. Dan anggota DPR dan DPRD terpilih hasil pileg kemarin itu harus mundur juga kalau mau maju ke perhelatan pilkada. Dan tadi pada saat off air kan kita juga ngobrol betapa besarnya logistik yang dikeluarkan oleh para calon-calon anggota legislatif itu, sehingga pertaruhannya sangat besar gitu. Otherwise atau mereka kaya sekali atau memang yakin sekali akan menang, itu maka mereka mau maju. Tapi dengan trauma yang terjadi di Pilpres, ada bansos, ada PJ dan lain-lain, plus mereka harus mundur, ini membuat saya juga akan ragu pilkada itu akan lebih kompetitif gitu dibandingkan sebelum-sebelumnya. Bahkan saya memprediksi sangat mungkin banyak kota kosong yang akan menjadi kontestan di hari ini. Karena begitu ada satu daerah yang calonnya powerful sekali dan yakin menang, nah ini nggak ada yang berani. Ya mau ngapain lawan dia? Kecuali dia calon boneka, kurang lebih kayak gitu. Mau ngapain lawan dia sementara dia harus mundur dari DPR dan DPRD. Kalau kalah zong semua, gitu ya, yang akhirnya mempersilahkan kota kosong untuk mewakili mereka. Tapi gitu. PKS dan juga PDIP punya militansi dan juga kader-kader yang sangat kuat loh di daerah. Jangan-jangan itu jadi poin mereka. Partai untuk satu hal, pilkada. tapi kan yang maju juga hal yang lainnya. Mereka pasti akan berhitung. Misalnya PDI Perjuangan kuat di Jawa Tengah, mungkin itu akan banyak kader-kader PDI Perjuangan yang maju di Jawa Tengah. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah lain, Sumatera Utara gitu misalnya, pada saat ada Mas Bobi di sana yang sangat dekat dengan kekuasaan. Apakah kemudian rela dan berani gitu ya untuk meninggalkan kemenangan di Pileg kemarin untuk maju masuk ke bursa pilkada? Ya, jadi kalau menurut saya fenomena kota kosong mungkin akan banyak terjadi nanti di Pileg. Aduh, sedih juga didengarnya nih Pak Wihan. Anda mau menanggapi lebih jauh bahwa emang kira-kira akan juga diambil semuanya kemenangan di pilkada nanti oleh gerbong Pak Prabowo di gerbong bahasanya? Ya begini, kalau kita bicara pilkada, kita masih berbicara mengenai dinamika daripada daerah itu masing-masing. Karena
ini tidak menutup kemungkinan tidak akan sama koalisi yang terbentuk sama dengan Pilpres. Karena dinamika daripada masyarakat dan dinamika daerah itu berbeda-beda. Ada yang memang daerah tersebut misalnya Jawa Timur, PKB cukup kuat. Ya kan? Ada daerah yang Jawa Tengah, ya kan? PDI Perjuangan cukup kuat. Nah, ini tidak bisa semuanya kemudian bagaimana tidak ada suatu koalisi-koalisi yang mungkin tidak dalam satu koalisi tapi mungkin akan berkoalisi dalam Jadi kalau di daerah oposisi atau koalisi di tingkat nasional nggak akan berpengaruh. Tidak akan sama. Mappingnya udah beda. Tidak akan sama. Tidak akan sama. Dan permasalahan yang terjadi saya katakan tadi seperti misalnya kotak kosong. Berarti kotak kosong artinya kan semuanya ngumpul jadi satu. Nah, kalau kita ngumpul jadi satu di daerah, apa yang dikhawatirkan di tingkat pusat bahwa tidak perlu berkoalisi semuanya kan tidak terjadi juga di daerah. Kalau terjadi itu terjadi di daerah. Artinya berkoalisi semuanya. Nah, kenapa kalau di daerah boleh berkoalisi semuanya, pusat nggak boleh berkoalisi semuanya? Ini kan suatu hal yang kontradiktif dalam hal ini. Jadi ini adalah merupakan sesuatu hal yang tidak bisa kita matematikanya tidak bisa berjalan apple to apple antara tingkat nasional dan tingkat masing-masing daerah. Ini jelas bahwa kita semuanya harus melihat bahwa pilkada tetap harus melihat bagaimana potensi dan dinamika daripada daerah masing-masing. Ini sesuatu hal yang memang agak berbeda. Jadi kalau kita melihat sekarang, ya dinamika yang terjadi ini tidak bisa kita mengatakan bahwa apakah terjadi dengan bansos, apakah terjadi dengan tadi saya katakan ini mobilisasi ASN, ada PJ kepala daerah gitu. Karena masing-masing boleh dikatakan ada yang mungkin incumbent yang sudah jadi PJ tetapi masih mempunyai kekuatan di ASN, bisa terjadi. Tetapi ada juga yang tidak. Nah, jadi apa yang menjadi kekhawatiran mengenai masalah bansos? Bansos ini saya kira bukan sesuatu hal yang menjadi momok gitu, momok dan menjadi sesuatu hal yang kita tahu bahwa pada saat ternyata memang bansos ini tidak memengaruhi daripada pemilihan daripada masyarakat karena bansos. Tetapi karena ini dipolitisasi oleh Hakim MK yang mengatakan dissenting opinion, ya ini Hakim MK-nya aja yang mengatakan bahwa ini seakan-akan sama begitu kan. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Kalau kita lihat dari situ. Saya minta tanggapan Mas Eno untuk menanggapi Pak Goyhadi soal politik dan peta koalisi di daerah, termasuk soal kekhawatiran yang disampaikan tadi itu, soal politisasi bansos, kemudian mobilisasi ASN bahkan PJ kepala daerah. Tanggapan Anda? Ya tentu kalau kami bicara tentang pilkada, logika politiknya pasti ada variasi perbedaan dengan logika pilpres. Irisan kerjasama politik dengan parpol-parpol pengusung pasangan calon lain itu pasti terjadi, bukan sangat mungkin, tapi pasti terjadi. Kami mengalami kalah pemilu bukan pertama kali di dalam pilpres, mengalami menang pemilu juga bukan pertama kali di dalam pilpres. Kami pernah merasakan kedua-duanya. Maka sebagai partai yang pernah mengalami proses sejarah panjang demokrasi itu, kami yakin bahwa ada kedewasaan berpolitik dari seluruh unsur partai untuk kemudian melihat secara clear tentang perbedaan logika yang terjadi antara di pilpres dengan di pilkada. Di pilkada tentu unsur utamanya adalah bagaimana tokoh yang diusung itu bisa mewakili atau merepresentasi semangat yang dibutuhkan untuk membangun daerah tertentu. Dan kami tentu siap untuk bekerja sama dengan kelompok atau partai politik lain yang memiliki visi yang sama dengan kami di daerah. Tetapi pada prinsipnya concern terkait dengan pemilu yang kami sampaikan dari secara konsisten terkait pilpres itu tidak berubah. Itu nilai-nilai dasar. Saya kira tidak ada kontestan yang mau dicurangi, tidak ada kontestan yang mau misalnya dikalahkan dengan cara-cara yang tidak prosedural atau dengan cara-cara yang melanggar substansi demokrasi. Saya kira prinsip atau moral value itu kan berlaku secara umum. Maka concern atau kekhawatiran kami, apalagi kekhawatiran itu bukan tidak beralasan. Baru kali ini dalam sejarah ada dissenting opinion dari Hakim MK yang mengatakan bahwa harusnya tidak ada mobilisasi bansos, harusnya ada perbaikan begini begitu. Itu artinya ada alasan yang kuat kenapa kami kok meneriakkan terkait dengan persoalan-persoalan ini. Maka nanti terkait dengan isu-isu yang substansial tentang itu kami tentu akan terus menyuarakan. Di saat yang sama kami membangun kekuatan politik kerakyatan untuk memastikan pemilu masih ada artinya di daerah-daerah. Tapi dengan siapa kami berkoalisi atau bekerja sama itu saya rasa logika berbeda dengan pilpres. Baik. Begitu Mbak Afi. Saja dari Anda. Kita menyadari bahwa pemilu kemarin itu ada pelemahan demokrasi. Maka pilkada jadi momentum kita untuk kembali meningkatkan kualitas demokrasi. Maka PKB tentu mendorong kadernya untuk maju, tapi itu berat.
Oleh sebab itu kami lebih juga mengajak bahwa pilkada kita titipkan ini loh yang akan diperjuangkan oleh PKB sebagai sarana tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah, memberi kesejahteraan pada rakyat siapapun dia, terutama yang tidak terkena beban kemarin habis pileg kalah banyak, untuk maju di pilkada lewat Partai Kebangkitan Bangsa. Oke, ini mulai ngejaring. Mas Hanta, terakhir dari Anda gitu, bahwa bagaimana dengan para pendukung 01, 02, 03 ketika kemudian elitisnya udah bergabung dan tidak bergabung, berpengaruh sejauh apa kepada pilkada nanti? Singkat saja. Ya, nanti akan berubah lagi. Variabelnya akan beda karena di pilkada nanti paling determinan pasti pemilihan langsung itu kandidat. Si kandidat itu faktor pertama. Dan soal daerah-daerah itu nilai strategis. Jadi rumusnya begini, semakin strategis daerah itu semakin agak berpengaruh peta di nasional. Semakin tidak strategis misalnya daerahnya, semakin beririsan tidak berpengaruh. Misalnya daerah strategis itu apa? Yang punya lumbung suara elektoral, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang kedua, DKI, gengsi politik, DKI, sama juga Sumatera Utara. Bayangkan kalau Bobi kalah, itu kan gengsi politik. Yang ketiga adalah eskalator politik Pilpres 2029. Nah, jadi sudah membaca sampai 2029 membaca situ, ya? mereka akan turun semuanya, akan memilih daerah-daerah yang itu. Jadi semakin tinggi faktor pengaruh secara nasional variabel 3 tadi, maka variabel DPP-nya besar. Tapi kalau misalnya di Papua, di Sulawesi mana, itu mungkin lebih tidak berpengaruh. Baik, kita nantikan seperti apa jalannya koalisi atau oposisi ke depan, termasuk juga seperti apa partai yang seharusnya menawarkan calon-calon kepala daerah yang mau merubah kesejahteraan masyarakat dan membangun daerah itu sendiri. Terima kasih banyak pemirsa. Saya Aifin Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.